ruang lingkup studi dari strategi rantai pasok dan seterusnya. Baik, apa ruang lingkup ya dari strategi rantai pasok? Jadi akan ada kata strategi, ada kata rantai pasok. Nah, ini slide-nya di sisi mahasiswa bisa muncul ya, karena saya kan udah pakai slide baru. Muncul, Kalau Pak. belum muncul, diberitahu aja. Bisa jadi settingnya itu belum berhasil ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah tampil untuk yang slide strategi rantai pasok. Nah, kita awali apa itu ruang scope of supply chain strategy, ruang lingkup dari strategi rantai pasok. Di situ ada kata strategi, ya, dan ada kata rantai pasok. Ya. Kalau strategi ini kan sering diinterpretasikan sebagai cara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Jadi kalau strategi rantai pasok itu sebuah cara atau bahasa formalnya adalah planning, rencana yang dirancang, yang dibuat, yang dirumuskan oleh sebuah perusahaan untuk mengelola seluruh proses rantai pasok mereka secara efisien dan efektif. Jadi manajemen rantai pasok, kalau kita pilah-pilah, fungsi-fungsi pokok dari sebuah manajemen itu kan ada planning, ada organizing, ada controlling, dan ada actuating atau directing. Jadi rencana yang dirancang oleh sebuah perusahaan. Rencana rantai pasok atau supply chain planning itu melibatkan perencanaan dan pengelolaan semua aspek rantai pasok dari hulu sampai hilir, ya, dari pemasok sampai dengan retailer yang kontak langsung dengan konsumen akhir. Nah, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, perencanaan rantai pasok itu dibagi menjadi 3 tingkat. Ada yang sifatnya strategis, taktis, dan operasional. Nah, apa itu rencana strategis? Rencana strategis. Rencana strategis rantai pasok itu fokusnya pada jangka panjang dari rantai pasok dan tujuan besar perusahaan. Dan ini nanti contohnya misalkan perusahaan ingin bangun pabrik baru. Nah, itu lokasinya nanti di mana gitu. Atau perusahaan ingin ekspansi pasar internasional. Awalnya produknya hanya dijual untuk dalam negeri. Nah, sekarang dipertimbangkan untuk menjual produknya ke luar negeri. Nah, itu rencana jangka panjang, ya, sifatnya strategis. Itu contoh dari rencana level strategis dari strategi rantai pasok. Kalau kita putuskan kita bangun pabrik di lokasi tertentu, nah inilah yang nanti diterjemahkan, bagaimana itu caranya, gitu. Bagaimana itu rencananya. Gitu. Kemudian dari sisi waktu, ya dia beberapa tahun, minimal 5 tahun, ya. Jadi besar dari 5 tahun. Tapi ini juga bergantung kepada industri dan bisnis perusahaan. Rencana strategis ini juga bertujuan menentukan visi dan arah umum untuk rantai pasok. Mencakup pertimbangan seperti ekspansi geografis, diversifikasi produk. Misalnya saudara mau buat produk baru, gitu ya. Contohnya, misalkan perusahaan soft drink, Coca-Cola. Setelah lama berkembang, mempelajari perilaku pasar, mereka jadi terpikirkan,
masyarakat di pasar ini, di geografis ini ternyata senang minum teh. Jadi mereka berpikir bagaimana menciptakan produk baru, basisnya adalah teh, tapi yang ada mengandung unsur soda. Nah, itu namanya diversifikasi produk. Nah, keputusan itu kategori strategis. Kenapa? Karena sekali memutuskan produk baru ini diproduksi, nah itu kan bukan untuk ditutup tahun depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kan tidak, tapi untuk selama-lamanya gitu. Jadi dilakukanlah studi kelayakan, ini layak nggak kita nambah produk baru? Nah, itu diversifikasi produk, masuk kategori strategis. Investasi besar untuk fasilitas produksi, misalkan saja kita menambah pabrik, karena lahan di pabrik kita saat ini tuh cukup luas, permintaan itu meningkat sehingga kapasitas produksi itu juga perlu ditingkatkan. Maka dilakukanlah studi kelayakan. Apakah layak kita menambah kapasitas pabrik yang awalnya 1.000 ton per hari menjadi 2.000 ton per hari, sehingga tambah satu lagi pabrik yang kapasitasnya sama dengan kapasitas pabrik saat ini. Nah, itu investasi besar dalam fasilitas produksi. Itu juga bagian dari keputusan strategis. Jadi pemilihan mitra pemasok utama gitu. Jadi perusahaan kita soft drink bahan baku utamanya itu salah satu adalah gula gitu. Maka saya harus berpartner nih dengan pabrik gula sebagai mitra utama saya. Itu juga karena ini bahan baku sifatnya ya, bahan baku wajib gitu. Maka saya akan berkontrak dalam jangka waktu yang lama dengan perusahaan yang memproduksi gula. Itu juga masuk kategori keputusan jangka panjang atau strategis. Yang berikutnya level taktis. Level taktis, rencana taktis. Berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka menengah. Waktunya biasanya bulan sampai setahun gitu ya. 1 bulan, triwulan, kuartal, semester, atau setahun, paling lama. Tergantung pada kebutuhan perusahaan. Tujuan dari rencana taktis ini adalah mengoptimalkan alokasi sumber daya dan menyesuaikan strategi dengan perubahan permintaan dan pasokan yang lebih mendalam. Contoh-contoh keputusannya itu misalnya pendistribusian, bagaimana strategi pendistribusian barang kita ini. Ketika di musim Hari Raya Idul Fitri, permintaannya sangat berbeda ya, sangat tinggi, masif, berbeda dengan permintaan-permintaan di bulan-bulan reguler, maka saya harus punya perencanaan strategi taktis untuk pendistribusian produk saya di masa musim Lebaran. Nah, itu kan berlakunya 1 bulan saja itu, 1 sampai 2 bulan lah gitu. Begitu nanti sudah selesai hari raya, ya saya kembali lagi ke kondisi normal tentu dengan rencana taktis yang berbeda lagi. Nah, itu contohnya. Ya. Jangka waktunya itu pendek ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, paling lama 1 tahun. Selanjutnya rencana operasional. Nah, ini cirinya ya memang dia harian. Ya, harian. Ya seperti hari ini pengiriman barang itu untuk hari ini yang permintaannya banyak, rutenya dari sini ke situ, ke situ, ke situ, nah itu rute. Jadi operasional sifatnya harian. Atau paling lama ya 1 bulan, itu udah lama sekali tuh yang operasional. Kadang harian, mingguan, 2 mingguan gitu. Ya, kegiatan yang sifatnya rutin.
menentukan jadwal produksi harian gitu ya. Itu fokusnya dia memang rutinitas ya, kegiatan-kegiatan rutinitas. Menjadwalkan mesin, nah itu juga keputusan-keputusan harian. Itu rencana operasional. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya permasalahan yang akan atau sering atau selalu muncul di dalam strategi rantai pasok? Nah, yang pertama, ketidakpastian permintaan. Ya. Nah, salah satu permasalahan utama dalam rantai pasok adalah fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi. Ya, variabilitas ini dapat disebabkan oleh perubahan tren pasar, musim, ada peristiwa-peristiwa yang mendadak, tidak terduga, seperti pandemi, gitu. Faktor-faktor lain yang sulit diprediksi. Akibatnya, perusahaan harus memiliki fleksibilitas dalam produksi dan penyediaan barang agar dapat merespon perubahan permintaan dengan cepat. Nah, ini contoh modelnya apa? Saudara kan ada belajar di dalam production planning and inventory control itu tentang di aggregate planning atau di production planning, saudara belajar beberapa bentuk-bentuk strategi produksi. Nah, salah satunya di dalam komponen strategi produksi itu mempertimbangkan isu ketidakpastian permintaan. Ada namanya chassis strategi, ada level strategi. Jadi ada strategi yang setiap hari saya produksi, jumlah produksinya sama saja gitu. Ada gitu kan, itu salah satu contoh strategi gitu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau level strateginya setiap hari itu dalam jumlah besar, sementara permintaan itu kecenderungannya selalu kecil dari jumlah yang diproduksi, maka kumulatif di setiap akhir periode, kumulatif persediaan saya di setiap akhir periode itu akan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi total cost of inventory-nya itu menjadi sangat besar. Ada pula strategi kalau permintaan naik, produksinya kita naikkan. Kalau permintaan turun, produksinya kita turunkan gitu. Jadi chassis strategi, jadi mengikuti fluktuasi permintaan itu juga ada. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh strategi rantai pasok yang berkaitan dengan ketidakpastian permintaan. Beberapa contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian permasalahan dalam strategi rantai pasok ini muncul ya, kenapa kita harus punya strategi rantai pasok? Karena ketidakpastian pasokan. Kita kan sudah berkontrak itu dengan pemasok. Jadi Anda kalau mengirim bahan baku A ini disesuaikan dengan reorder point kami gitu. Nah, rupanya si pemasok ini nggak stabil gitu. Dia sudah punya data, kita sebagai pabrikan itu butuh 100 ton. Ternyata yang dia kirim itu hanya 90 ton. Nah, ini kan masalah bagi kita. Bahan baku kurang. Nah, ternyata bukan karena si vendor atau pemasok atau suppliernya itu salah melihat data atau tidak punya komitmen, tapi ternyata ada permasalahan seperti demo atau mogok kerja. Akibatnya produksinya rendah dan mereka tidak punya barang yang jumlahnya sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, itu ketidakpastian pasokan. Bisa jadi dia kirim 100 ton, tapi sampai di gudang kita itu udah terlambat 2 hari. Nah, bisa jadi dia terlambat karena truknya terhadang akibat longsor, bencana alam, banjir. Itu ketidakpastian pasokan. Nah, oleh karena itu, bagaimana strateginya? Gitu. Strateginya ya perusahaan harus punya rencana darurat maupun diversifikasi pemasok untuk mengatasi resiko ini. Nah, inilah yang sering kita temukan, ternyata dalam model-model pemilihan pemasok,
tidak dalam konteks memilih satu pemasok model itu, tapi model kita buat untuk bisa memilih lebih dari satu pemasok. Itu yang disebut diversifikasi. Diversifikasi pemasok. Kenapa saudara pilih pemasok atau supplier itu tidak tunggal? Kalau kenapa 2, kenapa 3 pemasok? Karena itu strategi kita untuk mengatasi ketidakpastian pasokan. Kita tidak bergantung hanya kepada satu supplier. Ketika satu supplier ini bermasalah akibat bencana alam, bermasalah akibat adanya demo buruh di sana-sini, produksi mereka turun, kita masih punya pemasok kedua, masih punya pemasok ketiga, yang bisa kita mintai tambahan pasokannya. Nah, itu strategi juga, diversifikasi pemasok. Permasalahan dalam strategi rantai pasok lainnya adalah kompleksitas dari rantai pasok itu. Kompleksitas dari sebuah sistem rantai pasok itu bisa kita lihat dari tahapan produksinya. Tahapan produksinya itu panjang sekali, jelimet gitu, ruwet gitu prosesnya. Bisa juga kompleksitasnya itu dari sistem distribusinya. Bisa jadi kompleksitas rantai pasok itu dari kerjasama bisnisnya. Ada kalanya terlalu banyak negosiasi, akibatnya kesepakatannya itu tertunda, gitu ya. Ya tambah rumit gitu. Bagaimana mau dieksekusi bahan baku atau produk jadi kalau kesepakatannya saja masih menggantung. Jadi kompleksitas rantai pasok itu. Di tantangannya itu adalah koordinasi dan pengelolaan semua komponen. Maka strateginya adalah menerapkan teknologi informasi. Ya, untuk membantu seluruh pelaku di sepanjang rantai pasok atau pelaku-pelaku yang terlibat di rantai pasok ini mendapatkan informasi dan data yang akurat, up to date. Nah, karena setiap pelaku, pemasok tahu kondisi pabrik, pabrik tahu kondisi pemasok, pemasok tahu kondisi distributor, pabrik tahu kondisi distributor pun itu tahu kondisi pemasok. Jadi semua pelaku yang ada di dalam sistem rantai pasok itu tahu dapur masing-masing, kira-kira begitu. Nah, itu bisa terjadi jika mereka punya sebuah aplikasi sistem informasi. Nah, maka kompleksitas rantai pasok itu bisa kita kurangi. Inventory yang tidak efisien. Ya, mengelola inventory yang besar atau kurangnya inventory yang memadai itu dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Ya iya, karena biaya persediaan adalah bagian dari cost of goods manufacturing, harga pokok produksi. Jika biaya persediaannya itu meningkat, maka ongkos produksi meningkat. Kalau ongkos produksi meningkat, pendapatan perusahaan sama, ya artinya profitnya turun. Kan begitu logikanya itu. Itu sama artinya profitabilitas perusahaan juga menjadi kecil atau turun. Nah, itu konsekuensi kalau persediaan tidak efisien. Ini juga yang perlu diperhatikan. Sehingga solusinya apa? Strateginya? Strateginya adalah perusahaan itu harus mengoptimalkan tingkat persediaan mereka. Maka saudara kan sering lihat model-model persediaan ya dalam sebuah situasi sistem rantai pasok.
Ada juga permasalahannya terkait dengan koordinasi dan komunikasi yang buruk, keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam komunikasi antara berbagai pihak dalam rantai pasok dapat mengganggu aliran informasi yang diperlukan ya untuk mengambil keputusan yang tepat waktu. Jadi dalam situasi seperti ini keterbukaan, kerjasama, sistem komunikasi yang digunakan itu menjadi sangat penting. Permasalahan berikutnya adalah risiko geopolitik. Ya. Geopolitik itu politik kawasan. Jadi setiap negara kan punya regulasi, punya aturan-aturan. Ini perubahan dalam kebijakan perdagangan, ketegangan geopolitik, atau perubahan regulasi dapat mempengaruhi rantai pasokan global. Misalnya saja kasus Laut Cina Selatan. Cina secara politik merasa itu kawasannya, kemudian negara lain merasa itu juga kawasannya, terjadilah ketegangan. Negara Cina mengirimkan kapal perangnya, negara lain mengirimkan kapal perangnya, padahal Laut Cina itu menjadi jalur transportasi pengiriman barang. Karena terjadi ketegangan kawasan, wujudnya banyak kapal perang yang standby di Laut Cina Selatan, ada kapal yang harus lewat dari jalur Laut Cina Selatan jadi takut, berputar arah lah dia. Semakin jauh jaraknya. Atau membatalkan pengiriman. Nah, itu resiko geopolitik. Jadi sebuah resiko yang harus dihadapi perusahaan-perusahaan dalam sebuah sistem rantai pasok yang datangnya dari eksternal yang kita sendiri tidak mampu mengendalikannya. Yang mampu mengendalikannya adalah pemimpin-pemimpin negara masing-masing. Posisi kita sebagai perusahaan ya hanya bisa menunggu. Jadi perusahaan harus memantau dan merespon perubahan lingkungan politik dan regulasi untuk meminimalkan resiko. Ya kalau saya bisa prediksi akan terjadi ketegangan sehingga Laut Cina Selatan susah dilewati oleh kapal yang kita kirim, maka saya mulai berpikir untuk mengganti moda transportasi saya yang dari jalur laut katakanlah berubah menjadi jalur udara. Nah, itu contoh strategi rantai pasok juga yang berkaitan dengan resiko geopolitik. Permasalahan dalam strategi rantai pasok lainnya, keamanan rantai pasok. Ancaman terhadap keamanan fisik dan cyber dalam rantai pasok dapat mengakibatkan pencurian, sabotase, pelanggaran data. Jadi perlindungan terhadap keamanan fisik dan cyber harus menjadi prioritas. Saudara menggunakan sistem informasi, kemudian kena hacking, dijebol, data dirubah-rubah, sehingga saudara sudah tidak punya pegangan lagi gitu. Ini permintaan dari si A, dari si B, datanya sudah hilang ya karena kena kena hacking ya, hacker merusak sistem informasi kita. Gitu. Nah ini kan menjadi repot kita. Seluruh data hilang karena dicuri, dihapus. Nah kita kan mampu bekerja dengan baik jika data yang yang dibutuhkan itu tersedia. Ini sekarang kena hacking. Nah itu berkaitan dengan ancaman cyber. Terkait dengan keamanan fisik misalnya gudang kita itu dicuri, dibongkar oleh maling, barang-barang diambilin. Nah ini kan juga keamanan rantai pasokan. Yang berikutnya perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Teknologi itu terus berkembang. Dan perusahaan perlu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. Nah, implementasi teknologi seperti Internet of Things, analisis data, ya, otomatisasi dapat membantu meningkatkan efisien rantai pasokan. Ada contohnya misalnya begini. Minyak sawit Indonesia itu tidak laku dijual di pasar Eropa karena
Di pasar Eropa meminta jaminan kalau minyak sawit yang kita jual itu diproduksi atau berasal dari kebun kelapa sawit yang dulu dibuka perkebunan itu tidak merusak lingkungan hidup. Baru mereka mau beli gitu. Lalu bagaimana kita bisa buktikan gitu, minyak sawit ini datangnya dari pohon sawit ini yang lokasinya di sini, kan kita nggak bisa tunjukkan itu. Nah, sementara tuntutannya memang sampai ke sana. Mau tidak mau kan saudara harus update teknologi. Saudara harus memiliki sebuah teknologi yang ketika nanti ditanya, ini minyak sawit yang mau saya beli ini sumbernya dari daerah mana pohon sawitnya? Oh, itu berada di daerah Riau. Dari mana saya yakin bahwa minyak sawit Anda ini yang berasal dari kebun sawit di Riau, yang kebun sawitnya itu ketika dulu sebelum dibangun bukan hutan yang saudara rusak gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa membuktikannya? Berarti kita harus punya teknologi yang mampu membuktikan atau menjawab apa maunya konsumen. Nah, itu yang dimaksud perubahan teknologi. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan strategi rantai pasok. Ya, ada strategis, taktis, operasional, kemudian beberapa contoh permasalahan yang membutuhkan sebuah strategi. Nah, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan supaya kita bisa ingat lagi ya konsep-konsep yang barusan saya sampaikan. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan rantai pasok supply chain? Apa yang dimaksud dengan supply chain? Nah, ini jawabannya A atau B atau C atau D nih. B, Pak. Serangkaian proses yang menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan ya. Apa namanya? Bento ya, bukan delta ya, bento ya. Yang lain selain dari bento ada yang lain? Alfa, Cerio atau Sama Pak, B, delta, Pak. beta juga ya. Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan rantai pasok? Proses produksi tunggal dalam perusahaan? Jelas tidak, sebab ciri dari rantai pasok itu pelakunya banyak, bukan hanya satu perusahaan. Kalau C, jaringan komputer yang digunakan dalam perusahaan, ya tidak ada hubungan sama sekali ya. D, alat manajemen keuangan untuk perusahaan. Dia tidak sama sekali. Jadi jawabannya adalah serangkaian proses yang menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan. Soal 2, manakah dari berikut ini bukan permasalahan umum dalam rantai pasok? Yang mana itu? Yang bukan permasalahan umum. Ketidakpastian permintaan, rendahnya diversifikasi produk, keterlambatan pengiriman dari pemasok, pengelolaan inventaris ini maksudnya inventory ya, yang efisien, yang bukan permasalahan umum dalam rantai pasok. Nah, yang mana yang bukan? D, Pak. Delta. Pengelolaan inventory yang efisien. Yang lain? B, Pak. Beta ya. Bento ya. Rendahnya diversifikasi produk ya. Delta, Pak. Atau delta. Pengelolaan inventory yang efisien ya. Yang lain ada lagi? 2 orang ke delta. B, Pak. Rendahnya diversifikasi produk. Nah, jawabannya rendahnya B, Pak. diversifikasi produk. Jadi begini, justru supply chain
manajemen ya dalam konteks strategi rantai pasok itu mendorong banyak produk yang dialirkan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, bukan justru manajemen rantai pasok itu menggunakan konsep jangan banyak-banyak produknya, bukan itu. Justru rantai pasok itu dibutuhkan bagi produk-produk perusahaan-perusahaan yang variasi produknya itu besar sekali gitu. Itu dia. Ya, jadi bukan permasalahan. Jadi rendahnya diversifikasi produk itu bukan permasalahan di dalam rantai pasok. Itu maksud dari dari soal 2. Nah, kita lihat lagi misalnya soal 3. Rencana rantai pasok yang fokusnya pada perencanaan jangka panjang dan tujuan besar perusahaan disebut dengan rencana tingkat apa itu? Operasional, taktis, strategis, atau harian? Strategis, Pak. Ya, dia strategis ya, udah clear ya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan rencana rantai pasok tingkat taktis? Apa yang dimaksud dengan rencana rantai pasok tingkat taktis? Rencana untuk mengatasi masalah harian, rencana jangka panjang untuk ekspansi bisnis, rencana yang mencakup alokasi sumber daya dan strategi operasional, rencana yang mencakup perencanaan kapasitas produksi. Jadi apa yang dimaksud dengan rencana pasok tingkat taktis? Yang tingkat taktis yang mana itu? Yang A atau B atau C atau delta? D, Pak. Yang lain gimana? Sama B juga? B, Pak. C. Rencana yang mencakup alokasi sumber daya dan strategi operasional lebih terperinci. Kalau A, rencana untuk mengatasi masalah harian dalam rantai pasok ya tentu itu operasional ya, kan sehari-hari ya, menentukan rute, menjadwalkan produksi, menjadwalkan truk, dan seterusnya. Penjadwalan yang sifatnya harian itu. Rencana jangka panjang untuk ekspansi bisnis, nah ini ya sudah rencana level strategis ya, karena awalnya saudara jual produk hanya dalam negeri, sekarang mempertimbangkan untuk ekspor. Nah ini kan sifatnya jangka panjang ya, bukan untuk sesaat. Kenapa? Karena saudara nanti harus investasi itu. Kalau saudara mau ekspor, mau tidak mau kan harus diputuskan. Misalnya saya mau jualan di Amerika. Di Amerika itu nanti gudang produk saya itu mau bangun sendiri gudangnya atau mau sewa. Nah itu kan keputusan yang sifatnya strategis ya, jangka panjang. Kalau delta, rencana yang mencakup perencanaan kapasitas produksi, di supply chain ya itu bukan hanya bicara kapasitas produksi di pabrik saja, gitu. Tapi bicaranya seluruh sumber daya. Jadi sumber daya itu bukan hanya kapasitas produksi, sumber daya itu termasuk juga kapasitas gudang, kapasitas truk. Jadi fasilitas-fasilitas yang dikelola di dalam sebuah manajemen rantai pasok bukan hanya kapasitas produksi. Nah itu konteksnya ya, penjelasannya. Nah, last question. Apa tujuan utama dari rencana rantai pasok tingkat operasional? Apa tujuan utamanya? C, Pak. Apa tuh? Beta C. atau delta? C. Ada C. Apa tadi yang selain itu apa lagi? Ada C saja, C atau B atau D tadi itu? C aja ya? C. C, Pak. Menjelaskan aktivitas harian dengan rencana strategis karena ada kata kunci harian tuh ya. Lainnya C semua ya? C, Pak. Iya, Pak. Oh, jawabannya
Kunci jawabannya belum saya tampilkan. Menyelaraskan aktivitas harian, operasional itu harian. Apa yang diselaraskan? Jadi C ya, Cerio ya, menyelaraskan aktivitas harian. Sistem rantai pasok itu kan ada pemasok, ada pabrik, ada distributor, ada retail. Mereka masing-masing ini punya kegiatan harian. Manajemen rantai pasok itu menyelaraskan apa yang dikerjakan di pemasok itu juga selaras dengan apa yang dikerjakan di pabrik. Apa yang dikerjakan di pabrik juga selaras dengan apa yang dikerjakan di distributor, yang dikerjakan di retailer. Nah, lebih spesifik ilustrasinya begini. Kalau pabrik sibuk memproduksi barang, maka di retailer itu pasti sibuk menjual barang. Di distributor itu sibuk mengirim barang ke retailer gitu. Sehingga barangnya dikeluarkan habis, dia pesan lagi ke pabrik gitu. Pabrik dengan kesibukan memproduksi barang, dia pasti butuh bahan baku. Nah, pemasok dia beli dari pemasok. Pemasok juga sibuk gitu untuk menyiapkan sejumlah bahan baku, menjadwalkannya, mengirimkannya kepada pabrikan. Jadi kesibukan yang ada di semua pelaku di sepanjang rantai pasok itu satu sama lain saling menyelaraskan setiap harinya gitu. Karena mereka sudah dipandu oleh rencana-rencana yang secara taktis sudah ditetapkan. Gitu. Jadi dari rencana bulanan diterjemahkan dalam rencana harian. Tetapi ini bukan hanya berkaitan dengan satu pelaku saja, tapi keselarasan semua pelaku. Baik, sampai di topik ini ada yang mau ditanyakan?